Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sesi ini saya akan memberikan review akhir tentang pelatihan yang telah kita lakukan. Saya akan membahas tentang bagaimana peran kita sebagai pendidik dalam membantu anak didik kita dalam menghadapi masa depan. Dan ini adalah peran kita dan tantangan kita bagi guru, bahwa sekarang ini kita menghadapi era yang baru, di mana kalau di masa sekarang atau yang masa-masa sebelumnya dan masa yang akan depan mungkin akan sangat berbeda. Ini mungkin kalau di masa sekarang, kalau kita seperti berperan sebagai komandan atau jenderal perang gitu ya. Ini kita memandu pasukan untuk menghadapi pasukan musuh. Kita tahu posisi musuhnya di mana, dia punya perangkat apa saja, punya alat kendaraan perang apa saja, dan seterusnya. Kita bisa mengukur dan kemudian kita bisa memberikan atau menyiapkan strategi yang tepat. Tapi di masa depan, semua ini akan diselimuti oleh kabut yang kita tidak tahu di dalamnya ada apa saja. Ini kalau dalam kondisi seperti perang gitu ya. Dalam kondisi yang lain, misalnya kita menjelajah suatu wilayah gitu ya. Kita kalau di masa sekarang dan masa sebelumnya itu kita tahu ketika menjelajah itu ada punya peta, di mana peta itu menunjukkan ada apa saja yang akan kita hadapi. Misalnya ada tebing, ada gunung, ada sungai, ada binatang buas, ada gunung berapi, dan seterusnya. Kita menyiapkan anak didik kita dengan peta yang sudah jelas. Tapi di masa depan, dan ini sebetulnya bukan lagi masa depan, masa sekarang sudah mulai, di mana apa yang akan dihadapi oleh anak didik kita di dunianya nanti ini semua diselimuti oleh kabut yang kita tidak tahu di depan itu apakah ada jurang, apakah ada tebing, apakah ada sungai atau apapun. Itu semua diselimuti oleh kabut. Analoginya seperti itu. Karena apa? Karena dunia sekarang itu sedang berubah total dan belum ada petanya ya. Perubahan itu akan seperti apa? Analogi kabut tadi bisa saya sampaikan di sini, itu adalah sebetulnya adalah kependekan dari beberapa hal berikut, yaitu masa depan akan diselimuti oleh kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi akan terjadi kerumitan-kerumitan yang sangat tinggi di masa depan yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua adalah ambigu. Ambigu ini adalah bahwa kadang-kadang kita punya problem atau masalah yang biasanya problem atau masalah itu sudah kita punya solusinya. Di masa depan, solusi ini tidak selalu bisa menjawab masalah. Jadi solusi yang sama kadang-kadang diterapkan itu hasilnya berbeda. Kemudian berubah cepat. Berubah cepat ini kondisi-kondisi yang ada sekarang ini cepat sekali berubah. Misalnya bisnis-bisnis tertentu, misalnya kita tahu misalnya Yahoo itu kan dulu sangat berkuasa sekali di internet. Tapi tiba-tiba ketika ada Google, dia langsung hancur. Atau Nokia misalnya, dia dulu menguasai pasar handphone, sekarang tiba-tiba sudah habis. Ini berubahnya sangat-sangat cepat. Kemudian misalnya kalau kita punya produk yang disukai orang, tiba-tiba berubah dengan cepat karena ada tren baru dan seterusnya. Kemudian yang lain adalah tidak pasti, T ya, atau uncertain, yaitu di mana
kita dihadapi oleh suatu ketidakpastian yang tiba-tiba saja mengubah semuanya menjadi kacau gitu ya, atau tidak terprediksi sebelumnya. Jadi masa depan diingat-ingat akan diselimuti oleh kabut ini, dan anak-anak didik kita di dalam 5-10 tahun ke depan pasti akan mengalami perubahan yang sangat besar ini. Termasuk misalnya ini, kalau kita perhatikan, ini ada tren di mana perubahan yang terjadi di dunia kerja. Jadi ini ada tren dari tahun 60-an sampai 2000-an, di mana akan banyak pekerjaan-pekerjaan manual rutin tidak lagi dibutuhkan nantinya, atau sangat kecil. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang rutin manual itu, misalnya menyekrup alat itu ya, misalnya di pabrik, kemudian di pabrik ini pabrik yang manual, pekerjaannya manual, misalnya menyekrup atau mengepak atau mengirim sesuatu yang membuat manual ini ya, ini akan digantikan oleh mesin-mesin. Misalnya kalau di pabrik-pabrik perakitan elektronik itu, hampir semua sekarang sudah digunakan robot. Jadi robot atau mesin yang merakit, bukan lagi manusia. Atau misalnya beberapa pengiriman barang itu ya, jadi sekarang yang mengepak dan menyortir, menyusun dan seterusnya itu sudah pakai robot, dan ini akan jauh lebih murah bagi pemiliknya ya, sehingga penggunaan atau tenaga manusia akan semakin tersingkirkan, dan ini menjadi tantangan yang sangat berat. Tapi di sisi lain, tantangannya adalah nanti akan dibutuhkan pekerja-pekerja yang tidak bisa digantikan mesin, tapi pekerjaan ini membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi, yang dimana mesin saja tidak bisa. Ini yang mengarah grafiknya ke atas. Nah, kita mestinya menyiapkan yang grafik yang ke atas ini, yaitu ini kalau dilihat non-routine analitik, non-routine manual terutama adalah itu, dan non-routine interpersonal ya. Nanti lebih lanjutnya bisa didiskusikan lagi, ini secara umum saja. Jadi sekali lagi, kita dan terutama anak-anak kita nanti akan menghadapi banjir bandang disrupsi. Jadi misalnya kalau kita lihat sekarang, misalnya tukang ojek sudah digantikan oleh Gojek. Kemudian belanja ke toko atau mall, kita mulai digantikan oleh belanja online dan seterusnya. Termasuk belajar, mungkin nanti juga akan banyak dieksplorasi, misalnya menjadi pembelajaran yang online. Tapi ternyata banjir bandang ini yang begitu tiba-tiba ini, yang bahkan kita belum sadar, itu disusul lagi oleh tsunami. Yaitu apa? Yaitu wabah COVID. Jadi COVID ini yang kita sudah berubah cepat, tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat dan tidak terprediksi sebelumnya. Ini merubah total nanti peta dunia ini ya, peta bagaimana dunia akan berubah. Dan ini anak-anak kita akan menghadapi ini semua. Kemudian untuk menghadapi ini tentu mereka membutuhkan kompetensi. Kompetensinya nanti ini adalah beberapa hal yang menjadi salah satu prediksi bahwa ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan nantinya, yaitu kompetensi untuk menguasai pengetahuan, kompetensi skill, kompetensi karakter, dan kompetensi belajar untuk belajar atau meta learning. Yang pengetahuan adalah basic knowledge, yaitu pengetahuan dasar, misalnya matematik itu sangat dasar. Kemudian
modern knowledge atau pengetahuan modern. Skill misalnya ini adalah skill untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, skill komunikasi di era sekarang, dan skill kolaborasi atau skill untuk saling membantu, saling mengisi, saling berkolaborasi. Kemudian karakter, ini skill karakter dan pengetahuan. Kira-kira grafiknya seperti ini. Kalau dari di SD, untuk karakter menjadi sangat besar kebutuhannya. Jadi di level SD itu mungkin sebetulnya lebih jauh lebih penting untuk membangun karakternya dulu. Kemudian kalau di naik ke atas itu nanti skill dan pengetahuan itu semakin lebih besar. Jadi grafiknya kira-kira seperti ini. Di SD karakter itu diutamakan, membangun karakternya. Karakter termasuk misalnya berpikir kritis gitu ya. Karakter dalam artian bukan sekedar moralitas ya, tapi karakter secara umum. Misalnya mereka bisa belajar dengan termotivasi tinggi gitu ya. Itu termasuk di karakter. Jadi misalnya mereka menjadi senang belajar, bahwa belajar itu menarik. Belajar itu sesuatu yang dibutuhkan dan mereka termotivasi untuk belajar dengan motivasinya sendiri, misalnya seperti itu. Ini menjadi penting. Dan misalnya kalau matematika itu ditanamkan bahwa matematika itu mudah, matematika itu menarik, matematika itu sesuatu yang sangat penting misalnya, dan matematika itu bisa dipelajari dengan cara-cara yang bermacam-macam, yang tidak harus pakai cara yang rumit misalnya. Itu ditanamkan sejak dini. Kemudian baru yang nanti skill dan knowledge itu semakin lama semakin diperbanyak ketika jenjangnya lebih tinggi. Kemudian peran guru atau transformasi peran guru itu mestinya berubah dari lecturer, instructor, fasilitator, dan coach. Saya akan jelaskan lebih secara umum aja ini, meskipun ini bahasa Inggris. Kita jelaskan bahwa lecturer misalnya ini guru hanya menyampaikan transfer aja, transfer di kelas. Jadi mengajar menjadi satu-satunya sumber, anak yang ikut saja. Instruktur itu guru memberikan pengajaran dan panduan-panduan yang lebih praktis, di mana siswa belajar dengan berpandu dan praktek-prakteknya lebih independen. Jadi peran guru semakin agak mundur dikit, di mana siswa perannya semakin diperbanyak dengan belajar independen atau mandiri. Kemudian naik lagi menjadi fasilitator. Ini perannya lebih guru lebih banyak menjadi memfasilitasi pembelajaran, dan siswa biasanya bekerja di kelompok-kelompok dan guru memfasilitasi untuk mereka lebih belajar, lebih mandiri, dan lebih berinisiatif. Yang paling akhir adalah coach. Itu lebih ke siswa secara mandiri, dan mereka memiliki misalnya minatnya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing, dan guru memberikan peran coachnya. Coachnya itu pelatih yang personal istilahnya. Jadi harus menyikapi, mengetahui karakter dari siswa masing-masing dan menyesuaikan dengan kebutuhan personal siswa masing-masing. Jadi di sini guru harus mampu memahami masa depan yang akan terjadi itu seperti apa. Bayangkan anak-anak di kita 20-30 tahun lagi, apa yang mereka perlu kuasai, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana memastikan mereka
atau mengukur pencapaiannya.